Salam diplomat, saya Hidat dan saya siap bikin gebrakan. Saya senang sekali bisa berbagi cerita tentang bisnis yang saya dan teman-teman saya bangun dengan nama bisnis Jahe Waringkas, dan kita akan mengulas beberapa hal yang fundamental mengenai bisnis ini, hal yang telah terjadi maupun yang kami rencanakan ke depan. Pastikan Anda stay tune ya sampai akhir video. Yang pertama tentang masalah dan solusi. Mari kita mulai dengan melihat masalahnya. Kita semua tahu bahwa masalah kesehatan seperti stres, gangguan pencernaan, kelelahan, menjadi semakin umum dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, inilah di mana Jahe Waringkas hadir sebagai solusinya. Kami menawarkan solusi alami untuk masalah-masalah ini dengan produk jahe berkualitas, tentu dengan penyajian yang menyesuaikan ya dan praktis. Yang pertama yakni serbuk Jahe Waringkas, tentu akan bertransformasi sesuai dengan kebutuhan pasar dan inovasi-inovasi yang kami lakukan ke depan. Kami menyediakan selain dari jahe serbuk, bermacam bentuk jahe termasuk minuman. Kedepannya kami juga akan memproduksi cemilan dalam bentuk alami, mempertahankan ciri khas kami yaitu menggunakan bahan baku yang alami, sehingga semua orang bisa mengakses dengan mudah manfaat kesehatan dari jahe. Yang selanjutnya ada bisnis model dan revenue stream. Bagaimana model bisnis kami? Kami menjual produk langsung melalui platform online kami. Di beberapa lokal pasar atau marketplace, kami juga menjual person to person, juga melakukan konsinyasi dengan toko-toko di sekitar rumah produksi kami. Pendapatan kami berasal dari penjualan produk dan kami juga bekerja sama dengan beberapa elemen yang bisa membuat produk kami dan rumah produksi kami menjadi berkembang dan bisa bermanfaat kepada lebih banyak pihak. Selanjutnya, market size dan target market. Mungkin menjadi pertanyaan, di zaman ini, di tengah maraknya produk serupa dari raksasa-raksasa pasar, seberapa besar pasar kami? Tentu kami berkeyakinan bahwa gula yang manis akan menemukan semutnya sendiri. Maka kami terus berusaha di tengah persaingan yang sehat di pasar, kami meringsek masuk dengan kreativitas yang membedakan kami dengan produk-produk serupa lainnya. Pasar kesehatan dan kebugaran, kalau kita lihat hari ini semakin berkembang. Dan kami tentu menargetkan orang-orang yang peduli dengan kesehatan mereka sendiri. Selanjutnya, marketing plan. Bagaimana kami memasarkan produk kami? Tentu pertanyaan yang menarik. Kami memiliki rencana pemasaran yang kuat, baik dari online dan itu sudah berjalan, kemudian melalui media sosial. Selanjutnya, financial statement dan proyeksi keuangan. Kami telah melakukan perhitungan dengan matang dan bolak-balik ya, tentang harga pokok produksi atau HPP, kemudian penjualan dan proyeksi keuangan. Kami mematok harga sebagaimana yang tertera dalam lokal pasar kami, di alamat yang mungkin nanti disertakan juga. Kemudian ini membantu kami menjaga bisnis tetap berkelanjutan dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang baik. Selanjutnya, investment dana yang dibutuhkan. Nah, sekarang berapa banyak dana yang kami butuhkan? Tentu banyak variabel yang menentukan hal tersebut. Kami bolak-balik, muncullah nominal angka di 450 juta rupiah untuk bisnis yang lebih matang. Adapun alokasinya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika diminta, namun yang jelas kami membutuhkan rumah produksi yang layak sesuai dengan standar, kemudian karena produksinya semakin besar, maka dibutuhkan perizinan dan standar yang harus dipenuhi tentang alat, tentang tempat produksi, tentang bagaimana packaging itu dikelola, bagaimana pemasaran, distribusinya, mobilisasinya, dan lain sebagainya. Itu adalah angka ideal bagi kami, namun ketika misalnya ada angka yang lebih minim pun kami akan coba sesuaikan dan tetap tidak mengurangi minat kami untuk berinovasi. Selanjutnya milestones. Kami telah menetapkan beberapa pencapaian penting dalam rencana pertumbuhan kami. Ini termasuk meningkatkan produksi, mencapai pendapatan tertentu, memperluas pasar dalam 3 tahun ke depan, menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan, bermanfaat bagi para petani, penyuluhan petani bagaimana caranya membuat atau menanam bahan baku yang kemudian bisa kami serap. Tentu kebermanfaatan ini akan sangat berantai. Itulah visi kami yang sejak awal kami mendirikan bisnis ini, yaitu kami ingin bermanfaat. Selanjutnya ya ini dampak sosial dan lingkungan. Sedikitnya sudah dibahas barusan. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah dampak kami bagi lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Kami mendukung petani jahe lokal berkomitmen untuk berkelanjutan dan berpartisipasi dalam program sosial yang mendukung komunitas kami. Itulah yang menjadi motivasi dan visi kami tetap berjalan sampai hari ini. Dan kami harap program Diplomat Sukses Challenge ini menjadi lompatan besar bagi kami untuk menjadi lebih bermanfaat lagi bagi lingkungan dan mengharumkan daerah kami pada khususnya Indonesia pada umumnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses, salam diplomat, dan sampai jumpa di tahapan berikutnya. Terima kasih.